Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلى من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما جاء في الحديث. Hadirin para alim ulama, para ustadz, para tuan guru, para tokoh masyarakat yang saya muliakan dan sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Allah Subhanahu wa taala masih menjalankan kita, masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan umur yang panjang, masih memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah masih mencintai kita. Allah masih menggunakan kita untuk taat kepada Allah. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan pengorbanan beliau, dengan tangisan beliau, dengan tetesan darah beliau, dengan nyawa beliau sendiri, beliau korbankan untuk mendakwahkan agama hingga agama sampai pada kita, sampai pada saat ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada kita, yaitu kita memiliki akal. Maka dengan adanya akal ini manusia akan ada harganya. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan ini makin banyak dagingnya, ada dagingnya maka akan berharga. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia ini makin pintar akalnya, maka dia makin berharga. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akal kita ini kita gunakan dengan semestinya. Karena hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ini bagian banyak yang berpikir bahwasanya dia mencari kesuksesan, kebahagiaan,
kemuliaan, kesejahteraan, ketentraman. Mereka mencari dengan akal mereka. Maka manusia dibagi menjadi dua golongan. Ada manusia yang mencari kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan dengan akalnya mereka sendiri. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu mencari kesuksesan, kebahagiaan dengan akalnya, maka tidak akan mampu, hadirin. Karena manusia ini serba terbatas, penglihatannya terbatas. Dia tidak bisa melihat apa yang di langit, dia tidak bisa melihat apa yang di atas genteng, bahkan dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Mungkin ada kankernya, ada livernya, mungkin ada penyakitnya di situ. Dia tidak bisa lihat, karena manusia itu serba terbatas. Kalau manusia itu mengandalkan telinganya, maka telinganya pun terbatas. Dia tidak bisa mendengar suara langit, suara malaikat. Dia tidak bisa mendengar suara yang jauh. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan akal manusia. Kalau orang itu menggunakan akalnya untuk mencari kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan, kemudahan, ketentraman, maka itu hanya bersifat sementara. Nampaknya dia akan sukses, tapi suksesnya sementara. Nampaknya dia akan bahagia, tapi bahagianya sementara. Karena setelah dia bahagia, setelah dia sukses, maka semakin tambah waktu, maka kesuksesan itu akan hilang, kemuliaan itu akan hilang. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita berpikir, kalau manusia ini tidak bisa mendatangkan kesuksesan dengan akalnya sendiri, itu tidak bisa. Buktinya banyak, sarjana-sarjana ekonomi. Supaya apa? Banyak sarjana ekonomi, supaya ekonomi negara itu meningkat. Akan tetapi semakin banyak sarjana ekonomi, bukan ekonomi semakin meningkat, tapi malah ekonomi semakin krisis. Semakin banyak sarjana-sarjana kedokteran, bukannya malah penyakit-penyakit manusia ini tambah hilang, akan tetapi tambah banyak, malah tambah timbul penyakit-penyakit baru, virus-virus baru. Itulah hadirin muliakan Allah. Kalau manusia ini berpikir bahwa kesuksesan, kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan akal kita, maka tidak akan bisa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu lemah manusia ini. Maka kita tidak bisa mengikuti manusia, sama-sama mengikuti manusia, itu tidak bisa. Itu sama saja seperti kambing ikut kambing. Maka dia tidak akan ada kemajuan. Nah, kalau kambing itu dia pengen benar, pengen bagus, maka kambing itu harus mengikuti makhluk yang lebih tinggi dari dia, yaitu si pengembala kambing. Nah, kalau kambing itu mengikuti si pengembala kambing, maka kambing itu akan sukses, maka akan selamat. Nah, sebagaimana juga kita manusia, hadirin. Kita sebagai manusia ini, kalau kita mengikuti sesama manusia, maka kita tidak akan bisa selamat, kita tidak akan bisa sukses. Maka siapa yang harus kita ikuti, hadirin? Yaitu manusia yang lebih mulia, manusia yang suci, yaitu para nabi dan para rasul, yang mana setiap perilaku beliau, perkataan mereka itu berdasarkan dengan perintah Allah. Maka kalau manusia ingin mencari kesuksesan, kebahagiaan, hanya satu jalannya, yaitu jalan, mengikuti jalan yang diberikan oleh Allah melalui
124.000 para nabi dan para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala telah datangkan mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menuntun manusia. Menuntun kemana? Menuntun ke kesuksesan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang itu mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, maka sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka timbullah Sayyidina Abu Bakar yang mana beliau sabdakan, arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin, umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Muncul Sayyidina Umar yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ja'alallahu al-haqqu ala lisani wa qalbi Umar. Allah telah menjadikan kebenaran atas lisan dan hatinya Sayyidina Umar. Kemudian muncullah Sayyidina Utsman yang mana Rasulullah SAW sabdakan mafhumnya, setiap nabi itu memiliki teman dan di dalam surga, dan temanku di surga adalah Sayyidina Utsman. Muncullah Sayyidina Ali yang mana beliau sabdakan, yang mafhumnya, saya adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka dengan tuntunan Rasulullah SAW akhirnya muncul 124.000 para sahabat yang siap mengorbankan nyawanya, hartanya, dirinya, waktunya untuk agamanya Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW bisa membuat satu kaum yang bisa hebat seperti para sahabat, yaitu dengan banyak cara hadirin. Yang pertama yaitu dengan perbaikan iman, memperbaiki imannya para sahabat. Karena dengan lurusnya iman kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Qila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian. Maka sahabat bertanya, bagaimana memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Yaitu dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka pertama adalah perbaikan iman hadirin. Maka dengan adanya iman yang lurus dan iman yang mantap, itu akan menuntun kita kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Karena iman ini adalah suatu perkara yang sangat mulia hadirin. Dan iman ini bukan perkara yang remeh. Bahkan iman ini, sekecil-kecil iman yang ada di dalam diri seorang hamba, maka minimalnya Allah Subhanahu wa taala akan balas iman tersebut dengan surga 10 kali lipat dunia hadirin. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita latihan membicarakan kebesaran Allah, mengulang-ulang kebesaran Allah, supaya iman itu menancap dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Makin hari iman kita makin meningkat hingga akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam satu hadis dikatakan, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya surga hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita perbaikan iman, maka yang kita lakukan yang kedua yaitu perbaikan amal. Setelah iman kita perbaiki, kita luruskan, maka yang kedua kita perbaiki amal kita.
Dan amalan yang paling utama yang akan pertama kali dihisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Wa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat sa'iru amalih. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya akan dihitung baik. Akan tetapi kalau salatnya itu buruk, maka semua amalnya akan dihitung buruk. Maka kita bagaimana perbaiki amal kita, salat kita, karena salat ini adalah suatu perkara yang mulia. Sebagaimana kita kemarin mengadakan acara Isra Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit untuk menerima perintah wahyu salatnya. Maka saking mulianya perintah salat ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita tanpa ada perantara. Langsung Allah berikan kepada nabi kita. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salat ini kita jaga dengan sungguh-sungguh. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Karena salat ini perkara yang mulia, hadirin. Jangankan salatnya, langkah kita yang kita gunakan menuju salat berjamaah, satu langkah akan dihitung kebaikan. Langkah selanjutnya, satu langkah lagi akan dihitung, akan dihapuskan satu dosanya. Langkah selanjutnya akan dinaikkan satu derajat. Maka semakin banyak langkahnya menuju masjid, maka akan semakin banyak kebaikan dia dapatkan, semakin banyak dosa dia diampuni, dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Begitu banyak keutamaan-keutamaan salat, hadirin. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada dia. Jaminan apa itu, hadirin? Yaitu jaminan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga amal kita, salat kita. Karena salat ini adalah suatu perkara yang besar, hadirin. Perbaiki amal kita. Yang pertama perbaikan iman, yang kedua perbaikan amal, kemudian yang ketiga perbaikan kehidupan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita perbaiki kehidupan kita? Bagaimana cara memperbaikinya, hadirin? Yaitu kita dengan mencari ilmu, menuntut ilmu. Karena apa, hadirin? Karena dengan adanya ilmu, maka kita akan tahu bagaimana salat kita diterima, bagaimana amalan-amalan kita diterima, bagaimana puasa kita bisa diterima. Maka ilmu itu sangat penting, hadirin. Dan juga begitu banyak fadilahnya. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannati al-ilmu. Setiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalannya surga adalah ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Maka dengan adanya ilmu, kita bisa mengetahui mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana perbuatan yang baik, mana yang maksiat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 poin kalau kita ingin sukses dalam kehidupan kita, hadirin. Kita perbaiki iman kita kepada Allah, kemudian kita perbaiki amal kita, kemudian yang ketiga kita perbaiki kehidupan kita. Dan ilmu itu, hadirin, bisa masuk dengan syarat hati yang bersih. Bagaimana kalau gelas itu bersih, maka susu yang dituangkan itu akan bersih. Nah, kalau gelas itu kotor, maka susu yang dituangkan akan jadi kotor, hadirin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya ilmu itu bisa kita dapatkan? Maka salah satu caranya dengan membersihkan hati kita, hadirin. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan kita banyak mengingat Allah, maka hati kita akan tenang, akan tentram, hati kita akan bersih. Maka kita berbanyak zikir kita, hadirin.
Karena dengan kita mengingat Allah, maka semua urusan kita akan selesai. Karena yang mendatangkan masalah adalah Allah, yang mendatangkan kebaikan adalah Allah, yang mendatangkan rizki adalah Allah, yang mendatangkan musibah adalah Allah. Maka yang bisa menyelesaikan segala masalah, segala-galanya adalah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah, maka masalah kita akan selesai. Kalau kita berzikir kok dapat, masih tetap dapat, masih susah, rezekinya masih enggak lancar, itu kenapa itu hadirin? Itu karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala pengen balasan kita di surga itu full. Nah, jadi tidak ada yang disisihkan. Semuanya dikasih di akhirat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah poin-poin untuk menuju kesuksesan kita hadirin. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan poin-poin tadi? Nah, itu yaitu dengan cara kita berkorban. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengorbankan nyawa mereka. Semua harta mereka korbankan untuk mendakwahkan agama. Kita ini tidak usah semua harta, tidak usah korbankan nyawa. Kita cukup luangkan waktu kita saja hadirin. Minimalnya 4 bulan. Semua bersedia insyaallah. 4 bulan saja hadirin. Kita sudah hidup di dunia ini bergelimang dengan kehidupan dunia, bersenang-senang. Nah, sekarang kita bagaimana kita fokus, kita tawajuhkan sedikit waktu kita untuk khusus taat kepada Allah. Karena ini sangat perlu hadirin. Kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, mendakwahkan agama Allah. Karena sekarang ahlul batil di luar sana, mereka itu sangat antusias untuk mendakwahkan agama mereka. Mereka habis-habisan korban harta, waktu, diri mereka untuk mendakwahkan agama mereka. Sebagaimana juga orang dunia, mereka tawarkan barang-barang mereka di iklan-iklan. Iklan HP, iklan TV, motor segala macam mereka tawarkan. Bagaimana kita sebagai orang beriman yang memiliki iman dalam hati kita, kita tawarkan keimanan kita tawarkan agama kita dakwahkan. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang tidak ada iman dalam hati mereka. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di umur-umur kita yang sedikit ini, kita luangkan waktu kita khusus untuk taat kepada Allah. Minimal 4 bulan hadirin. Insyaallah. Kemudian alhamdulillah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sudah beriktikaf di sini selama 4 hari 4 malam. Kami sangat berterima kasih karena kami sudah dijamu dengan baik. Terutama dengan Pak Haji, kami sangat berterima kasih karena kami sudah Pak Kadus, Pak semuanya, pokoknya kami sangat berterima kasih. Kami sudah disambut dengan ramah di sini, diberikan begitu banyak macam-macam makanan, masya Allah. Kami sangat senang di sini, bahkan pengen rasanya bukan 4 hari di sini, pengen makomi di sini. Saking senangnya gitu kan. Maka kami sangat berterima kasih. Saya mewakili rombongan. Kami berterima kasih dengan sebanyak-banyaknya. Kami tidak bisa membalasnya. Kami hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah diberikan kepada kami Allah akan ganti dan Allah akan balas menjadi yang lebih baik lagi di akhirat. Amin. Lampu-lampu yang kami gunakan untuk kami ngaji, tahajud, istighosa, taklim, nah itu kami berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan penerang-penerang di kubur kita nanti. Air yang kami gunakan untuk wudu, untuk mandi, untuk minum, nah, kami doakan supaya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan air telaga Kausar, yang mana kalau orang minum 1 teguk dari telaga Kausar maka tidak akan haus selama-lamanya.
Kemudian kipas-kipas angin, sampai kami kedinginan di sini. Saking dinginnya kan. Kami tidak bisa membalasnya, kami hanya bisa mendoakan semoga apa yang telah kipas angin ini berikan, maka Allah ganti dengan Allah membukakan jendela-jendela di kubur, jendela-jendela surga di kubur nanti. Kemudian kami banyak minta maaf karena kami ini selaku manusia yang tidak luput dari dosa. Kami minta maaf, mungkin ada perilaku akhlak kami yang kurang pas dengan masyarakat setempat, mungkin ada pembicaraan kami yang kurang pas. Kami minta maaf sebesar-besarnya karena kami ini masih muda-muda juga. Karena asyabab subbatul minal junun, jadi anak muda itu sebagian dari kegilaan. Mungkin kadang-kadang kami ada gilanya sedikit-sedikit ya. Kami minta maafnya, mungkin ada yang tersinggung secara tidak langsung ataupun secara langsung. Kami minta maaf. Kemudian kami sangat senang kalau ada bapak-bapak di sini ikut dalam program kami selanjutnya, yaitu kami akan pindah ke Gemel Buyung. Kami akan pindah ke Gemel Buyung. Dan kami sangat senang kalau bapak-bapak sekalian bisa ikut dalam program kami. Kita semua bersedia insyaallah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Dan sempurnanya majelis kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.